Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel. Pada video sebelumnya, saya telah berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait contoh modul ajar, yaitu dimensinya dimensi manajemen kelas, kemudian fokus perilakunya, keteraturan suasana kelas, dan penerapan disiplin positif. Kemudian saya juga telah membagikan kepada Bapak dan Ibu contoh modul ajar dengan dimensi metode pembelajaran dan fokus perilakunya adalah instruksi yang adaptif. Pada video kali ini Bapak dan Ibu, saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu contoh modul ajar dengan dimensi dukungan psikologis, sedangkan fokus perilakunya adalah ekspektasi pada peserta didik. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya sampaikan ini hanyalah contoh modul yang berusaha saya susun. Silakan Bapak dan Ibu gunakan kalau menurut Bapak dan Ibu sesuai, tapi Bapak dan Ibu silakan modifikasi. Bapak dan Ibu selalu bermusyawarah dengan kepala sekolah dan minta pendapat dengan pengawas sekolahnya terkait dengan pembuatan modul ajar yang nantinya Bapak dan Ibu gunakan ketika Bapak dan Ibu diobservasi oleh kepala sekolah. Oke, Bapak dan Ibu, lanjut. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh modul ajar yang telah saya buat. Modul ajarnya modul ajar PKN. Kemudian di sini ada informasi umum yang biasa, identitas modul, nama penyusun, nama sekolah, tahun penyusunan, bidang studi. Kemudian modul ajar atau materi ajar adalah ideologi, nilai, dan pandangan hidup Pancasila. Kemudian fasenya fase C kelas 5. Semesternya semester 2, alokasi waktu 90 menit. Kompetensi awal. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak dan Ibu sesuaikan kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian sarana dan prasarana atau alat dan bahan. Kemudian target peserta didik. Kemudian model pembelajaran dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning. Metode pembelajaran adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian kompetensi inti, tujuan pembelajaran. Pada modul ajar ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menggali dan menceritakan makna ideologi, nilai, dan pandangan hidup Pancasila. Kemudian peserta didik mampu bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini capaian pembelajaran. Kemudian pemahaman bermakna, Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik, apa yang dimaksud dengan ideologi, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bagaimana hubungan antara ideologi, nilai, dan pandangan hidup Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Silakan Bapak dan Ibu tambahkan, atau silakan Bapak dan Ibu kalau kurang cocok diganti. Kemudian ada persiapan pembelajaran Bapak dan Ibu. Tentunya sebelum melakukan pembelajaran, guru menyiapkan bahan ajar dengan media pembelajaran. Kemudian guru membuat lembar kerja untuk peserta didik. Kemudian baru inilah skenario pembelajaran. Bapak dan Ibu, pada skenario pembelajaran ini, supaya mudah menyusun modul ajarnya pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, maka saya buat di sini di atas dimensinya dukungan psikologis. Fokus perilakunya adalah ekspektasi pada peserta didik, yaitu mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua peserta didik dalam menumbuhkan motivasi. Kemudian Bapak dan Ibu, pada skenario pembelajaran ini, yang pertama kegiatan pendahuluan ini 10 menit. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Ya, tentunya guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar mereka. Kemudian guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang ideologi, nilai, dan pandangan hidup Pancasila. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Contoh fokus perilaku Bapak dan Ibu, yaitu guru menyapa peserta didik dengan senyuman dan sapaan yang energik. Seperti contohnya, selamat pagi anak-anak, siapa yang siap belajar tentang Pancasila hari ini? Ya, tentunya energik, senyum, ya. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik yang menantang seperti, menurut kalian apa arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia?
Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Seperti pada akhir pembelajaran hari ini, kalian akan dapat menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hanya contoh, Bapak dan Ibu. Kemudian kegiatan inti, guru menjelaskan pengertian ideologi, nilai, dan pandangan hidup. Guru menjelaskan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Guru menjelaskan hubungan antara ideologi, nilai, dan pandangan hidup Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Guru memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk membuat contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil tugasnya di depan kelas. Guru memimpin diskusi dan tanya jawab. Contoh fokus perilaku pada kegiatan inti yaitu memberikan penjelasan yang sistematis dan terstruktur. Guru menjelaskan materi dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Memberikan contoh-contoh yang relevan dan kontekstual. Guru memberikan contoh-contoh yang relatable dengan kehidupan peserta didik sehingga mereka dapat memahami konsep abstrak dengan lebih mudah. Kemudian memberikan tugas yang menantang. Guru memberikan tugas yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama, serta memberikan mereka kepercayaan diri untuk menyelesaikannya. Kemudian memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Guru memberikan pujian atas usaha dan kemajuan peserta didik, serta memberikan saran yang membangun untuk membantu mereka berkembang. Kegiatan penutup, Bapak dan Ibu, 10 menit. Guru memberikan kesimpulan tentang ideologi, nilai, dan pandangan hidup Pancasila. Kemudian guru memberikan penghargaan pada kelompok yang terbaik dalam persentase. Guru memberikan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Contoh fokus perilaku, Bapak dan Ibu. Guru meringkas poin-poin penting dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat memahami inti materi dengan baik. Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang aktif dan berprestasi dalam pembelajaran sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar dalam meraih cita-citanya. Kemudian guru memberikan pertanyaan refleksi yang mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan menghubungkannya dengan kehidupan mereka. Kemudian Bapak dan Ibu, pada poin ini guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang aktif dan berprestasi dalam pembelajaran sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar dalam meraih cita-citanya. Tentu guru yang kurang aktif harusnya kita sebagai guru menciptakan pembelajaran bagaimana pembelajaran itu bisa aktif, bisa interaktif, bisa menyenangkan bagi peserta didik untuk selalu belajar. Kemudian asesmen, Bapak dan Ibu, observasi, tanya jawab, lomba kerja, kemudian ini kegiatan remedial dan pengajaran dan seterusnya. Refleksi guru melakukan refleksi pembelajaran untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru juga mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian ini lampiran, Bapak dan Ibu. Kemudian ini sebagai catatan saya, Bapak dan Ibu, modul ajar ini hanya sebagai contoh. Bapak dan Ibu dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembelajaran di kelas. Fokus perilaku guru ekspektasi pada peserta didik dapat diterapkan pada semua mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Guru dapat menyesuaikan fokus perilaku ini dengan kebutuhan dan kondisi pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu. Tentunya beda kelas, beda siswanya, beda strateginya, dan mungkin juga beda metode dan model pembelajarannya. Bapak dan Ibu, demikian video yang saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu video ini bermanfaat. Bapak dan Ibu silakan download contoh modul ajar ini pada deskripsi video ini. Namun Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu unduh atau download, silakan Bapak dan Ibu amati, tiru, dan modifikasi. Tapi sekali lagi saya sampaikan, Bapak dan Ibu tetap bermusyawarah dengan kepala sekolah, tetap meminta pendapat kepada pengawas bagaimana modul ajar yang
layak yang dapat digunakan ketika Bapak dan Ibu nantinya diobservasi oleh kepala sekolah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Semangat belajar, semangat berbagi. Jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.